Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, adik-adik yang masih menyimak Bang Widya Channel di program Dia Prahma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda. Saat ini saya Widya bersama tokoh yang sebagian besar di Indonesia sudah kenal, namun yang belum kenal saya akan perkenalkan. Beliau adalah Kak Dr. Fairuz Aziz Pulungan. Sehat, Kak? Sehat, alhamdulillah. Kak Fairuz ini adalah cerita zaman dulu pernah menjadi Ketua Dewan Kerja Nasional periode 83-88. Dan saat ini Kak Fairuz adalah andalan nasional di Komisi Aset dan Usaha. Gimana Kak Fairuz? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini saya ingin mengajak Kakak berbagi buat teman-teman pemirsa dan penikmat program Dia Prahma. Kak Fairuz, Ya. sebagai Purnadewan, apa nih kira-kira perbedaan Dewan Kerja yang lalu dengan yang sekarang? Kan kalau sekarang kan generasi milenial, kita kan dulu generasi kolonial nih. Iya. Makasih Kak Widya. Selamat berjumpa dengan kakak-kakak sekalian, teman-teman pramuka, teman-teman penegak Pandega. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan dan masih bisa terus ada di pramuka. Ya, memang penegak Pandega ataupun Dewan Kerja yang lalu dan Dewan Kerja sekarang memang beda tantangannya. Kalau yang lalu mungkin kita baru mencari-cari, organisasi aja baru mencari-cari. Organisasinya belum terbentuk dengan baik, kira-kira begitu. Kepercayaan kuartir juga belum terbentuk dengan baik gitu. Nah, kalau saat ini mungkin sudah lebih baik gitu loh. Organisasinya sudah jelas, Dewan Kerja itu selalu diikut sertakan gitu. Kalau dulu kita kadang-kadang kalau nggak maksa ya nggak diikut sertakan gitu loh. Nah, seperti itu. Kita betul-betul berjuang mencari identitas supaya organisasinya bisa jalan, supaya pramukanya juga bisa jalan, semua kita lakukan. Dan juga kita dulu juga sibuk kuliah, dan antara kuliah dan kegiatan Dewan Kerja 50-50 lah, malah kadang-kadang lebih banyak kegiatan Dewan Kerjanya. Sampai-sampai saya juga mesti nginep di Kuarnas Pramuka daripada nginep di rumah sakit. Dan itulah yang harus saya lakukan pada saat itu. Jadi ya memang tantangannya beda, tapi insya Allah semua bisa mengerjakannya dengan baik. Dan sekarang saya lihat sudah ada ketetapan organisasi yang lebih valid lah, lebih baik, sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari identitasnya. Kira-kira itu Kak Widya. Mantap, itu kakak-kakak, teman-teman, adik-adik. Bahwa Kak Fairuz ini pada saat jadi Ketua Dekan sudah koas ya. Iya. Harusnya lebih banyak praktek di rumah sakit, tapi karena dia Ketua Dewan Kerja Nasional ya itulah. Saya tahu beliau karena pada saat beliau Ketua DKN, saya adalah DKD DKI Jakarta. Jadi kami adalah kolega yang bekerja sama, kami Jakarta mendukung Partai Nasional karena sebagai di wilayah terdekat. Nah, jadi komitmen. Jadi ada satu yang ditutupin oleh Kak Fairuz. Sama, kita tahu nih, kita kuliah, kita Dewan Kerja, tapi ingat adik-adik, kami masih sempat pacaran, tidak melupakan masa muda, ya Kak Fairuz? Iya, betul. Ingat, jangan lupakan masa muda, tapi ingat, jangan pacaran sesama jenis. Oke, nah, Kak Fairuz sebagai andalan nasional Komisi Aset nih, apa nih tugas kakak saat ini mengawal Komisi Aset dan Usahanya Partai Nasional? Ya, saya di Komisi Aset dan Usaha Kuarnas saat ini komisi ini bertugas untuk bagaimana Kuarnas bisa mandiri dalam hal finance, dalam hal keuangan. Jadi bagaimana Kuartir Nasional mencari uang atau kita semua ini mendapatkan uang, terutama di luar APBN, itulah yang kita lakukan. Dari apa yang ada di Kuartir Nasional yang kita miliki, maka kita memaksimalkan. Ada beberapa perusahaan di bawah Kuartir Nasional, itulah yang kita coba lakukan untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. Ada Madu Pramuka, ada Molino yang mengurusi kedai,
ada bumi perkemahan yang mengurus bumi perkemahan, ada RW yang mengurus taman rekreasi dan Widadatika. Dari semua itu kita coba atur bagaimana supaya Kuarnas bisa mendapatkan uang atau mendapatkan kontribusi dari semua usaha-usaha itu. Dan insya Allah dengan kita bekerja dengan cara-cara pramuka, jadi dengan mengedepankan Trisatya dan Dasadharma Pramuka, insya Allah kita bisa menyumbang dengan baik, menyumbang dengan cukup lengkap, cukup banyak kepada Kuarti Nasional Gerakan Pramuka. Kita akan meningkatkan semua aset yang kita bisa gunakan dijadikan usaha. Jadi semua yang ada di Kuarti Nasional insya Allah akan bisa jadi ladang usaha kita untuk bisa membiayai Gerakan Pramuka, terutama Kuarti Nasional Gerakan Pramuka. Mungkin itu, Kak. Mantap. Jadi jelas sekarang Kak Faiz dan kawan-kawan sedang memperbaiki cetak biru. Ada pengabdian, ada penghasilan. Ini mesti balance. Itu juga dilakukan oleh NSO lain di luar negeri. Nah, Pak Fairuz, Ya. dari tadi saya tertarik dengan kaos kakak, Ya. madu pramuka. Nah, madu ini kan kita tahu suplemen yang sangat dicari pada saat pandemi ini sebagai salah satu material untuk meningkatkan imunitas tubuh. Apa nih yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Madu Pramuka di era pandemi untuk support kesehatan masyarakat, utamanya tadi seperti yang kakak sampaikan, untuk support dan kontribusi terhadap organisasi Kuarti Nasional. Iya, terima kasih Kak Widya. Jadi Madu Pramuka ini sudah lama berdiri dan sejak tahun 1970-an sebenarnya, dan saat ini tugas kita di Madu Pramuka adalah bagaimana kita memberikan madu ini sebagai alternatif untuk pengobatan maupun untuk suplemen untuk kesehatan. Dan itulah yang kita lakukan. Kita melakukan yang namanya budidaya lebah. Dari budidaya lebah itu kita dapat menghasilkan madu, dan dari madu itulah kita berhasil atau kita jual madu tersebut, sehingga madu tersebut bisa menghasilkan lumayan besar untuk Kuarti Nasional Gerakan Pramuka. Perlu diketahui bahwa justru pada saat COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, pada bulan Maret, Madu Pramuka bisa mencetak pada bulan itu penjualan sebanyak 7,5 miliar rupiah. Dan itu sangat besar kontribusinya untuk Kuarti Nasional. Dan berikutnya adalah turun 6-5, kemudian saat ini stabil pada angka 4 miliar rupiah. Dan itulah yang sekarang kita lakukan di sini. Dan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik, maka kita melakukan efisiensi dan kita melakukan kegiatan untuk peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu adalah bagaimana kita menerima madu-madu yang baik, madu-madu yang kita beli dengan kerjasama dengan peternak-peternak yang kita bina, dengan menghasilkan madu yang baik. Jadi tidak ada istilah di Madu Pramuka ini kita mengambil madu palsu, madu yang dicampur, madu yang abal-abal. Dan itu kita jamin dengan kualitas yang baik. Jadi kami tahu siapa peternaknya, kami tahu panennya kapan, sehingga kita bisa periksa semuanya, kita bisa pastikan bahwa madu kita ini yang baik. Dan itulah yang menjadi slogan atau menjadi jaminan ini kita, jualan kita. Pramuka, Madu Pramuka adalah madu yang asli dan madu yang baik. Dan itulah alhamdulillah bisa dipercaya oleh publik ataupun oleh teman-teman Pramuka, itu bisa menjadi bahan atau bisa menjadi nilai yang sangat baik untuk Gerakan Pramuka. Dan yang paling penting adalah kami akan mendidik teman-teman, terutama adik-adik penegak, adik-adik pembina yang muda untuk bisa menjadi entrepreneur atau budidaya lebah yang baik. Karena untuk bisa membudidayakan lebah, kita harus dilatih, dan insya Allah kalau tekun penghasilannya lumayan dan bisa baik, bisa hidup dari lebah. Dan itulah yang kita harapkan. Dan Madu Pramuka sangat concern untuk bisa melebarkan penjualan ke seluruh Indonesia. Jadi dengan bekerjasama dengan PT Molino dan kedai-kedai pramuka yang ada di daerah, maka
diharapkan nanti di setiap kuartir ranting akan ada jualan berupa madu pramuka, pakaian pramuka, dan juga sembako. Nah, itulah yang kita cita-citakan dari Komisi Aset dan Usaha, supaya masing-masing kuartir ranting bisa berdiri sendiri dalam pembiayaan dengan kita bantu modal dan kita bantu fasilitas untuk jualannya, bahan bakunya, dan bahan-bahan lainnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mantap. Lengkap, padat, singkat, jelas. Nah, buat kakak-kakak dan adik-adik penegak Pandega maupun Dewan Kerja yang punya jiwa entrepreneurship, Kak Fairuz dan kakak-kakak di Komisi Aset dan Usaha sudah membuka. Ingat, jelas saya tangkap tadi intisarinya, benang merahnya adalah pertama, efisiensi dan kualitas. Dikawal dari hulu ke hilir, varian usaha jelas. Kalau adik-adik, kakak-kakak, DKR, Kuaran, Kuatcap mau ikut berinovasi bersama Komisi Aset Usaha Gerakan Pramuka, ada 2 juga yang mesti dicapai. Proses dan terlatih. Apalagi marketing, ini tidak bisa sembarangan karena menyangkut kepada kesehatan dan perlengkapan kita sebagai pramuka. Jadi jelas, kita punya aturan main. Jangan main-mainin aturan. Ya, gitu kira-kira. Jadi saya kira tadi seperti motonya ketua kita, komitmen, konsisten, dan konsekuen. Jadi itu, terima kasih Kak Fairuz. Terima kasih. Sudah lengkap, mudah-mudahan nanti adik-adik kita ada lagi setelah zaman normal nih, setelah pandemi lewat, dulu pernah ada pelatihan buat Dewan Kerja Daerah. Kita akan lakukan lagi karena terus terang saja, saat ini jiwa entrepreneurship di Gerakan Pramuka memang harus diasah, dikaji berulang-ulang karena ya rasanya hampir semua teman-teman pramuka ini bisa jualan. Karena mereka dalam pelatihan sudah jualan program. Betul. Apalagi yang namanya Dewan Kerja sudah bikin jambore, Raimuna, PW dan lain sebagainya. Nah, Kak Fairuz, terakhir nih, harapan kakak kepada terutama adik-adik kita, kalau buat Kuarcap dan Kuaran oke lah, ada bisnisnya sendiri. Nah, kakak sebagai mantan ketua DKN, purna ketua DKN, harapan terhadap adik-adik kita yang masih usia penegak Pandega tapi sudah melewati masa kritis nih, mereka harus sekolah jarak jauh, latihan jarak jauh. Harapan kakak kepada mereka apa nih Kak? Ya, tetap semangat. Pertama, tetap semangat untuk kita berlatih pramuka ini. Dan latihan pramuka atau latihan di penegak dan Pandega itu adalah untuk bagaimana kita bisa menghidupi diri kita. Jadi kalau rovering to sukses. Jadi bagaimana kita untuk bisa sukses, dan untuk itulah jangan kendor. Kalau bisa terus kita apa yang bisa dijadikan uang atau bisa dijadikan untuk hidup kita, lakukan. Latihanlah bersama. Kalau tidak ada di kuartir ranting, di kuartir cabangnya, cari, bikin. Jadi inovasi harus diadakan. Banyak sekali sekarang inovasi-inovasi yang bisa kita ambil dari daring, dari media sosial, sangat banyak. Kalau adik-adik bisa berinovasi itu, insya Allah kita akan bisa terus hidup dan bisa terus menjalankan kehidupan kita ini. Dan yang penting adik-adik sekalian, adik-adikku penegak dan Pandega, tetaplah berlatih, tetaplah menjiwai Trisatya dan Dasadharma. Karena itulah hidup kita. Dan mudah-mudahan kalau kita terus berlatih, kita terus berinovasi, insya Allah jalan ini itu ada. Kita tidak tahu, di depan tahu-tahu sudah ada yang ngasih jalan. Itulah yang biasa kita lakukan kalau kita kelihatan berusaha. Kalau kita berusaha atau terus-menerus berusaha, maka kita selalu bisa mendapatkan hal yang baik yang tidak terduga-duga. Itulah pesan saya, mudah-mudahan adik-adik semua bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Fairuz. Nah, adik-adik jelas ya. Kak Fairuz tadi membungkus penjelasannya dengan sebenarnya adalah aplikasi dari Tribina buat penegak Pandega. Bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Utamanya buat penegak Pandega, kreatif, inovatif, produktif. Dengan landasan dan bungkusan Trisatya dan Dasadharma. Terima kasih Kak Fairuz. Waduh, saya ingin berbincang
lebih lanjut nih, cuma kalau kita tuntaskan sekarang nggak seru. Akan ada episode berikutnya. Mungkin nanti kita akan wawancara di lapangan. Siap. Di saat proses madu Ya, dan lain sebagainya. boleh. Jadi tunggu episode berikutnya. Saya bersama Kak Faiz Aziz Pulungan. Sebentar Kak, Ya. sebelum kita tutup supaya penggemar kita ingat, Ya. sebentar aja kita buka ininya. Siap. Ya. Saya Widya Sukma, Faiz Aziz Pulungan. Salam pramuka. Salam Pramuka.